banyak zikirnya. Memang banyak zikirnya. Kenapa? Karena memang waktu fajar sebelum sholat subuh itu adalah salah satu yang di dalamnya memang kita sangat dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Dan itu disebutkan juga di dalam surat Ali Imran, di mana salah satu orang yang dijanjikan atau salah satu karakter ahli surga itu diantaranya adalah orang-orang yang wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ini kan masih waktu sahur nih. Jadi sebelum sholat subuh itu dikumandangkan iqamahnya, sebagian mengatakan ketika azan sudah berhenti, tapi tergantung penentuan waktunya sebenarnya. Nah, kalau di Mesir ketika waktu subuh itu betul-betul memang sudah waktu sholat. Sudah waktu sholat artinya sudah tidak boleh lagi makan, maka azan subuh itu berkumandang. Sebagian mengatakan di Indonesia ini subuhnya terlalu cepat. Nah, subuhnya katanya terlalu cepat. Jadi makanya sebagian mengatakan ketika waktu subuh itu masih boleh makan sampai azan sampai orang di iqamah dikumandangkan. Jadi kalau masih azan makan aja dulu. Itu ajaran nenek moyang kita kan begitu. Kalau dulu saya diajarkan begitu. Kalau masih azan waktu kecil dulu, makan aja dulu. Kalau udah selesai azan maka berhenti. Kalau di Mesir itu nggak berlaku. Nah, itu nggak berlaku. Kalau sudah azan berarti sudah berhenti makan secara total gitu. Jadi tergantung penentuan waktunya oleh negara masing-masing atau daerah masing-masing. Dan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Makanya banyak doanya, dan di sini disebutkan banyak oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita di sini misalkan dibandingkan masjid yang lain agak sedikit lambat iqamahnya, ini kesempatan bagi kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan ini. Karena itu adalah waktu-waktu yang terbaik bagi kita untuk berdoa. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Doa selanjutnya adalah Allahumma inni unzilu bika hajati. Ya Allah, aku tempatkan hajatku kepadamu. Ini yang membuat hati kita menjadi tenang itu begitu. Kalau seandainya hajat kita hanya tempatkan kepada Allah. Sering kita kecewa karena menempatkan hajat kita kepada selain Allah. Menempatkan hajat kita kepada, mohon maaf, kepada pemerintah. Karena kebijakan pemerintah nggak berpihak dengan kita. Kita tempatkan hajat kita kepada orang tua. Orang tua kadang-kadang nggak mampu untuk memenuhi hajat kita, atau nggak, sebagian mampu tapi dia punya pandangan yang berbeda dengan kita. Kita tempatkan hajat kita kepada siapa? Kepada keluarga kita, belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan apalagi kalau seandainya kita tempatkan hajat kita kepada orang yang tidak punya hubungan dengan kita. Alangkah kecewanya orang-orang yang menempatkan hajatnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin saya sampaikan di Istiqlal, ini salah satu hal yang harus kita perhatikan. Kita dalam hidup ini kan mencari bahagia. Banyak kita menempatkan kebahagiaan kita itu pada selain Allah. Kenapa kamu tahajud? Saya ingin bahagia. Kenapa tahajud bikin bahagia? Enggak, saya tahajud supaya Allah kasih kekayaan, supaya Allah kasih kesuksesan. Kita banyak begitu. Demi Allah, orang yang seperti ini mungkin bahagia tapi tidak sempurna kebahagiaannya. Kapan kita akan bahagia dengan sempurna? Kalau seandainya kebahagiaan kita itu kita tempatkan hanya kepada Allah. Kenapa kamu tahajud? Karena saya suka tahajud. Jadi dia tahajud bukan karena ingin kaya. Dia tahajud bukan karena ingin sukses, ingin terpandang, ingin mendapatkan kekayaan. Dia tahajud karena memang dia suka tahajud. Jadi ketika dia tidak tahajud, dia kecewa bukan karena nanti khawatirnya karena nggak tahajud nanti urusannya jadi nggak lancar, nanti kekayaan jadi berkurang atau tidak lagi mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Tapi kalau orang yang kecintaan dia itu adalah pada tahajud, maka kesedihan dia ketika dia tidak tahajud bukan karena efek dari tahajud itu, akan tapi karena dia kehilangan kesempatan untuk berduaan dengan Allah SWT. Maka orang yang seperti ini
akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Karena kebahagiaan dia hanya kepada Allah. Begitu juga dengan hajat. Dan betapa banyak manusia yang kita lihat orang-orang yang kecewa semuanya karena menempatkan hajat mereka bukan kepada Allah. Maka ketika kita pagi hari kita ikrarkan kepada Allah, Allahumma unzilu bika hajati, ya Allah, aku tempatkan hajatku hanya kepadamu. Dan itu kan doa kita juga sebelum tidur ya. Sebelum tidur, Allahumma ba'id baini wa baina bukan, mohon maaf. Doa sebelum tidur, bukan, yang satu lagi hilang dari saya. Ini kalau lagi nggak tidur gini, atau tidur dulu gitu. Tidur dulu, ingat lagi dia. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku limpahkan urusanku kepadamu. Ini kan kalau keadaannya tidur jadi ingat ini. Aku serahkan urusanku kepadamu, aku kembalikan. Jadi kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kurang saya apa, Allah kepada kita gitu. Cuma masalahnya kadang-kadang kita sering menempatkan hajat kita bukan kepada Allah. Ketika kita meninggalkan saudara kita atau ketika kita meninggalkan rumah kita, doa kita apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Astaudiukumullahu dinakum wa dunyakum. Aku titipkan kepada Allah agama kalian dan juga dunia kalian. Titipkan kepada Allah. Jadi diserahkannya hanya kepada Allah. Maka orang seperti ini tenang batinnya. Kenapa? Karena dia apapun yang terjadi, selagi tidak ada urusan antara dia dengan Allah yang bermasalah, bagi dia itu bukan masalah. Nah, jadi ini yang kita tanamkan. Ketika pagi hari kita tanamkan itu, tenang hati kita. Walaupun mungkin duitnya pas-pasan, ataupun mungkin duitnya nggak ada, tapi kalau yang kita cari hanya Allah, duit kan nggak kepikiran lagi. Tapi kalau seandainya yang di pikiran kita hanya dunia, walaupun Allah ada selalu bersama kita, demi Allah kita nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena kita merasa tidak mendapatkan apa yang kita mau. Itu masalahnya. Ini godaan dunia itu kadang-kadang begitu. Bagi orang kaya lupa, bagi orang miskin harapannya yang terlalu banyak. Maka yang benar, yang beruntung adalah orang yang tahu menempatkan semua itu. Dan Imam Ghazali bukan orang yang, kenapa dia karang buku yang seperti ini? Bukan karena dia nggak pandainya di dunia, bukan karena dia tidak bisa mendapatkan jabatan. Imam Ghazali sebelum dia menulis buku-buku yang sifatnya spiritual seperti ini, atau rohaniyat atau tasawuf ini, dia adalah, kalau sekarang itu ibaratnya rektor kampus terbesar di dunia Islam ketika itu. Dia tinggalkan itu semua karena dia merasa, saya kalau debat sama orang pasti menang. Pokoknya kalau ada yang tanya pasti tahu jawabannya. Tapi kok merasa ada yang kurang gitu. Kok ada yang kurang? Spiritualnya nggak dapat. Ilmunya dapat luas, setiap pertanyaan dapat dijawab. Akan tapi di dalamnya kosong. Maka di situ dia berpikir, ada apa ini? Ada yang salah. Maka kemudian dia menyendiri, dia karanglah bukunya namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali. Ihya itu artinya menghidupkan. Ad-din, ilmu itu ulum itu apa? Ilmu. Ad-din itu agama. Menghidupkan ilmu agama itu judul kitabnya. Karena menurut dia, selama ini seakan-akan ilmu agama itu mati. Kenapa dikatakan mati? Karena ruhnya nggak ada. Ilmunya diajarkan, tapi ruhnya nggak ada. Maka dia karang karya Ihya Ulumuddin. Dan kitab ini yang kita pelajari ini secara sederhana adalah meringkas hal-hal yang pokok di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dijadikan amalan harian kita. Jadi Imam Ghazali bukan orang yang karena dia miskin habis itu dia karang karya-karya yang membuat orang cinta akhirat saja, tidak cinta dunia, tidak. Kita salah memandang Imam Ghazali. Jadi ini yang pertama, hal yang diajarkan adalah Allahumma inni unzilu bika hajati. Ya Allah, aku tempatkan hajatku hanya kepadamu. Wa in dha'fa ra'yi wa qasara amali. Walaupun pandanganku lemah, kadang-kadang kita terlalu sombong. Banyak orang yang gagal karena mengandalkan diri dia sendiri. Tidak mau mendengarkan masukan orang, tidak mau juga meminta pandangan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita dari pagi ketika habis sholat fajar atau sholat tahajud kita mengatakan wa in dha'fa ra'yi, dan kadang-kadang, dan walaupun ya Allah aku
tempatkan hajatku kepadamu, dan walaupun atau dalam kondisi di mana aku punya pandangan yang lemah atau pikiran yang lemah, wa qasru amali, dan amalku sedikit, waftaqartu ila rahmatik, dan aku dalam kondisi membutuhkan kepada rahmatmu. Fa as'aluka ya qadiyal umur, walaupun pandanganku lemah, amalanku sedikit, dan aku punya hajat atau iftiqar kepadamu, aku fakir kepadamu, aku memohon kepadamu ya qadiyal umur, wahai Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan segala sesuatu, wa ya syafiyas sudur, dan yang menenteramkan jiwa, kama tujiru bainal buhur, sebagaimana engkau memisahkan antara lautan, ada lautan asin, ada lautan yang sebelahnya tidak asin, atau lautan yang warnanya berbeda. Antujironi min adzabis sa'ir, aku mohon, amalku sedikit, pandanganku lemah, kemudian aku fakir kepadamu, tapi walaupun begitu ya Allah, aku mohon kepadamu, engkau jauhkan aku daripada adzabis sa'ir, daripada siksaan api neraka yang menyala-nyala, sebagaimana engkau memisahkan antara dua lautan. Wa min da'watis subur, dan dari aku mohon kepadamu agar kau hindarkan aku daripada seruan as-subur, teriakan. Jadi nanti ahli neraka ketika masuk ke dalam neraka, mereka berteriak, wa yad'una subura, mereka berteriak dengan teriakan yang besar, tapi nggak jelas apanya, nggak jelas maknanya, berteriak dengan besar. Wa fitnatil kubur, dan juga aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Fitnah kubur, siksaan kubur. Jadi fitnah itu artinya siksaan. Kalau kita selalu mengartikannya sesuai dengan salah satu makna bahasa Indonesia, artinya adalah tuduhan. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia pun dua makna arti kata fitnah itu, ada tuduhan, ada siksaan. Nah, tapi karena kita selalu menggunakannya untuk tuduhan, maka kita memahami semua fitnah itu adalah tuduhan, padahal sebenarnya tidak. Jadi ketika dalam sebuah lagu kan, sesungguhnya fitnah itu tuduhlah kue. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Enggak, membunuh tetap lebih kejam daripada fitnah. Fitnah dalam artian kita, kecuali penyiksaan. Penyiksaan itu artinya membunuh berkali-kali gitu. Tapi dalam arti kalau yang kita pahami, tuduhan itu lebih kejam daripada membunuh, itu tidak benar. Karena kalau bunuh itu nyawa sudah hilang, nggak ada kesempatan lagi. Tapi kalau fitnah mungkin masih ada kesempatan taubat. Maksudnya dalam hal ini fitnah dalam artian menuduh. Ini diantara doa kita tempatkan hajat kita hanya kepada Allah, sambil kita memohon kepada Allah agar diselamatkan daripada azab api neraka yang menyala-nyala, dan juga daripada berteriak di dalam neraka, artinya daripada masuk ke dalam neraka ketika itu orang-orang berteriak meminta diselamatkan kepada Allah SWT, dan juga daripada fitnatul kubur. Dan fitnatul kubur itu adalah sesuatu yang jelas, nyata, dan di dunia kadang-kadang kita juga melihat. Saya dapat cerita dari direktur Bank Riau Kepri pada waktu yang sudah lama, tapi saya masih sering komunikasi sama beliau. Dia dapat cerita dari teman dia yang seorang bupati di daerah Riau, dan teman bupatinya ini punya kolega seorang mantan di manajer ya, kalau bank cabang itu manajer ya, manajer cabangnya, manajer cabang yang transaksinya subhat begitulah. Dan disebutkan oleh dia dari bupati ini bahwa temannya itu meninggal, yang orang bank tadi meninggal. Kemudian ketika dia meninggal, anaknya ada satu di Jakarta. Ketika pulang ketika anaknya Jakarta ini pulang, kata bapaknya meninggal, dan ternyata mayat bapaknya sudah dikubur karena dia telat dapat tiketnya. Dia minta dibangkitkan kembali, maksudnya dilihat kembali, dibongkar sedikit kuburannya, dia ingin melihat untuk terakhir kalinya. Tapi ternyata kata dia, dan saya percaya karena dia orang juga ngaji dan nggak mungkin bohong untuk masalah seperti ini.
dia dapat cerita dari orang yang bagian daripada mereka yang menyaksikan itu. Katanya ketika dibongkar kembali ternyata keluar api. Saya nggak tahu, saya tidak tahu. Tapi banyak kejadian seperti itu. Nah itu bukan satu-satunya kejadian yang saya dengar tentang masalah seperti ini, tapi banyak kejadian. Itu indikasi bahwa siksa kubur itu ada secara zahir ya. Tapi secara dalil, suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat. Kemudian ketika itu mereka mendengarkan suatu suara. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dia tancapkan di kuburan. Rasulullah mengatakan saat ini mereka sedang disiksa. Barangkali ini agak meringankan bagi mereka. Sesungguhnya mereka disiksa bukan karena dosa besar, kata Rasulullah, akan tetapi karena dosa kecil. Yang satu karena tidak beristinja setelah dia buang air kecil, kemudian satu lagi karena dia yamshi bainan nas bin namimah, karena dia membuat onar di tengah masyarakat dengan menyampaikan berita-berita tentang mengadu domba atau pesan-pesan yang isinya mengadu domba. Itu namimah. Oh, sebulan itu dia mengunjungkan kamu. Oh, sebulan ini kayaknya nggak suka sama kamu, sehingga muncullah permusuhan di tengah masyarakat. Nah, gara-gara itu orang ini disiksa di dalam kuburnya. Artinya fitnatul kubur itu adalah sesuatu yang jelas dalilnya di dalam agama kita. Kalau di dunia kita juga disiksa kan, di kubur ya wajar aja disiksa, dan di akhirat nanti juga ya itulah kita kan, tergantung amalan kita masing-masing. Nah, sebagaimana juga misalkan di dalam ayat yang lain, di antara dalil bahwa ada siksa kubur itu juga Rasulullah SAW bersabda tentang surat Al-Mulk. Ada yang tahu gambaran hadisnya? Surat Al-Mulk itu kata Rasulullah adalah satu surat dalam Al-Quran, 30 ayatnya yang akan membela orang yang membacanya di dunia di dalam kuburan nanti. Jadi di dalam kubur nanti 30 ayat ini dia akan membela orang yang membacanya ketika datang malaikat di dalam kubur ingin memberikan ujian atau memberikan siksaan kepada si hamba. Maka dia terus membela, akhirnya malaikat pun tidak jadi menimpakan siksaan kepada hamba ini karena pembelaan daripada surat Al-Mulk. Nah, itu artinya apa? Bahwa di dalam kuburan itu ada kehidupan. Jadi bukan hanya kehidupan hantu saja. Kalau kita memahami kalau udah kuburan berarti udah hantu, enggak. Di dalamnya itu ada manusia yang menikmati ataupun setengah mati di dalamnya. Mati tidak, tapi nikmat juga tidak. Jadi setengah mati. Tapi dia hidup. Nah, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari siksa dunia, siksa kubur, dan siksa akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka setiap subuh itu kita minta kepada Allah SWT. Karena itu real. Kecuali kita nggak beriman dengan Rasulullah. Kalau kita nggak percaya dengan Rasulullah, berarti akhirat juga ngapain juga kita percaya. Gitu. Itu kan satu paket gitu. Itu satu paket gitu. Itu adalah sesuatu yang juga diajarkan oleh Rasulullah agar kita meminta kepada Allah diselamatkan dari fitnatul kubur. Ketika kita tahiyat akhir, saya pernah menyampaikan ini dulu. Sudah dulu pernah saya menyampaikan mau ngasih doanya. Doa ketika kita sebelum salam di tahiyat akhir. Ada yang apa aja hafal sih? Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hafal enggak ayatnya? Doanya. Itu doa diajarkan oleh Rasulullah pertama untuk supaya kita diselamatkan daripada fitnatul masiihid dajjal. Fitnah dajjal itu luar biasa. Dan juga supaya kita diselamatkan daripada fitnah kubur, siksaan di dalam kubur, dan juga di dalam kehidupan kita. Nah nanti ingatkan saya nanti
Pagi ini saya kirimkan ke WA doanya. Itu doa setelah tahiyat akhir. Tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai selesai. Kemudian Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, azab jahannam, wa min adzabil qabri, wa min syarri fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu salah satu doa di akhir salat kita. Itu doa terakhir sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di dalamnya juga ada tentang masalah azab kubur. Kemudian doa selanjutnya, Allahumma ma qasara anhu ra'yi, ya Allah yang tidak terjangkau oleh akalku, wa dha'ufa anhu amali, dan aku lemah untuk melaksanakannya, wa lam tablughu niyyati, dan niatku pun enggak sampai. Artinya enggak terbayang di dalam pikiranku, enggak sampai niat dan harapanku, wa umniyati min khairin, daripada kebaikan. Ya Allah, pikiranku enggak sampai, niatku pun enggak sampai, jangankan untuk untuk mengamalkannya, berniat saja nggak sanggup untuk itu. Makanya di sini perlu kita garis bawahi, niat itu atau keinginan itu kan nggak ada batasnya. Kadang-kadang ada orang yang untuk berniat baik itu aja nggak mau gitu. Kayaknya nggak usah lah, nggak mungkin. Niat aja apa salahnya? Berharap saja. Kenapa kita kadang-kadang merasa sesuatu itu tidak sesuatu di luar jangkauan kita? Karena selama ini kita selalu mengandalkan kemampuan diri kita. Tapi kalau seandainya kita mengandalkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang mustahil dalam kehidupan kita ini. Kalau mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak ingin sejelek-jeleknya contoh adalah contoh dengan diri sendiri. Tidak, bukan saya ingin mengatakan diri saya apa, cuman saya melihat apa yang Allah lakukan, dan itu saya mengambil hikmahnya. Kalau hanya mengandalkan kemampuan orang tua saya, gak mungkin saya ke Mesir, gak mungkin saya ke Amerika, gak mungkin saya pernah ke New Zealand, gak mungkin juga saya sampai ke sini. Paling saya kalau hanya kemampuan saya, paling masih di kampung juga saya. Tapi kita berjalan itu bukan mengandalkan kemampuan kita, tapi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita mengandalkan kemampuan Allah, maka nggak ada yang mustahil di hadapan kemampuan Allah. Tapi kalau seandainya kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, hal yang kecil pun akan menjadi sulit. Demi Allah, hal yang kecil pun akan menjadi sulit. Makanya dalam segala hal kita meminta daya dan upaya kepada Allah, bahkan untuk sholat. Ketika muazin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tiada kekuatan dan daya upaya kecuali hanya milik Allah. Untuk sholat pun kita mengandalkan kemampuan Allah, bukan kemampuan fisik kita. Demi Allah, yang tidur kebanyakan pagi ini, ketika sholat itu kebanyakan adalah orang yang mungkin lebih sehat daripada kita. Mungkin lebih sehat daripada orang-orang yang bangun. Yang bangun kadang-kadang udah tergopoh-gopoh, tapi karena Allah kasih kekuatan. Allah kasih kekuatan. Kemudian dia ternyata bisa bangun. Tapi yang sehat, yang setiap hari fitness, yang setiap hari tidak lepas daripada olahraga, belum tentu dia bisa sholat subuh. Belum tentu dia bisa sholat tahajud. Karena daya dan upaya sesungguhnya ada pada Allah saja. Makanya kalau seandainya kita dalam segala hal mengandalkan kemampuan kita, maka banyak kita akan menemukan kesulitan. Tapi kalau seandainya kita mengandalkan Allah SWT, maka berbagai macam kesulitan itu akan ada kemudahan di dalamnya. Allahumma ma qasara anhu ra'yi wa dha'fa anhu amali, ya Allah yang tidak terjangkau oleh pikiranku dan tidak terjangkau oleh amalku, bahkan tidak terjangkau oleh niat dan harapanku, min khairin wa'attahu ahadan, yang dari kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan yang engkau janjikan untuk seorang manusia, min ibadika au khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika, atau kebaikan yang engkau berikan kepada orang lain. Artinya Allah menjanjikan kebaikan, saya akan melakukan memberikan kebaikan ini dan itu, misalkan Allah punya janji sesuatu. Menurut kita
pikiran kita nggak mungkin bagi kita. Secara pikiran nggak mungkin, secara amal kayak nggak mustahil. Bahkan secara niat pun nggak kebayang oleh kita. Tapi jangan mengandalkan kemampuan kita. Sekali lagi, minta kepada Allah. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan, fa inni arghabu ilaika fi. Ya Allah, aku ingin juga yang begitu ya Allah. Ingin juga yang begitu. Memang amalku nggak sanggup, memang pikiranku nggak kuat, memang harapanku bahkan nggak terpikir oleh. Tapi aku ingin juga ya Allah. Dengan apa? Dengan kemampuan Allah. Bukan dengan kemampuan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita punya, ya Allah saya ingin juga haji ya Allah. Setiap tahun kita memperingati kita melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, kita ingin haji. Ya Allah, saya ingin ya Allah. Gak usah diumumkan ke orang. Jadi kesannya kita nggak minta sama orang, minta saja sama Allah. Demi Allah Bapak Ibu, Allah akan kasih. Demi Allah, Allah akan kasih. Dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Namun sekali lagi, yang harus kita kritik, kita selalu mengandalkan cara kita sendiri. Dengan caranya Allah. Kalau cara Allah, maka segala rintangan itu akan Allah tundukkan untuk kita. Pernah saya cerita mungkin, tapi mumpung teringat, jadi saya mengambil pelajaran dari sini. Betapa kemampuan Allah itu harus selalu kita andalkan. Jadi ada seorang ulama di daerah Arab, ya mungkin daerah Maroko sana ya. Ini cerita dari Syekh Said Al-Kamali yang sering saya ikuti kajiannya secara online. Jadi ulama ini mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia untuk melaksanakan haji. Dan dia ketika itu mengajukan 2 nama, dia dan anaknya dan putrinya. Dan dia sudah sangat bangga. Kenapa? Karena yang mengundang dia adalah kerajaan, dan kayaknya sudah setengah mustahil gak jadi gitu. Tiket dari kerajaan, nanti yang ngurus kerajaan. Maka datanglah dia. Dia mengandalkan kerajaan. Karena yang mengundang dia adalah orang kerajaan. Dan ternyata dia sampai di Jeddah terlambat. Hari ini dia sampai, kemarin sudah tutup pintu untuk ke Mekah. Jadi untuk istilahnya imigrasi haji itu sudah tutup. Jadi nggak ada lagi pengurusan untuk haji. Itu sudah beres, sudah selesai. Kalau untuk yang perjalanan biasa masih bisa, tapi kalau untuk haji sudah tutup. Maka dia opsinya, walaupun dia adalah undangan kerajaan, maka ketika itu opsi dia adalah dideportasi balik ke negaranya. Dan saat itu dia melihat wajah putrinya. Dia sudah pernah haji, bagi dia nggak masalah. Tapi dia bawa anaknya ke sana. Selama ini dia mengandalkan bahwa dia akan dibantu oleh orang kerajaan. Masa orang-orang imigrasi, orang bandara nggak patuh sama kerajaan? Kan pikiran dia begitu. Tapi ternyata ketika sampai di sana, karena mereka sistemnya sudah berjalan, jadi sistemnya itu tidak korup. Negaranya kerajaan tapi sistem tidak korup. Jadi karyawan-karyawannya itu nggak bisa disogok di sana gitu. Akhirnya ketika itu dikatakan kepadanya, Bapak harus pulang karena waktu yang dikasih sudah habis. Kemarin sudah tutup. Ketika itu dia sadar. Maka dia minta ampun kepada Allah, dia mohon kepada Allah. Setelah dia sudah coba kontak orang-orang yang bisa diandalkan di kerajaan, di kementerian dan segala, bahkan di istana gitu, yang dia punya channelnya, ternyata tidak bisa. Terakhir sambil menangis dia mohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah karena tidak mengandalkan Allah. Setelah dia beristighfar minta ampun kepada Allah dan menyerahkan semuanya kembali kepada Allah, karena dia sangat sedih melihat putrinya kalau harus kembali dalam kondisi kecewa begitu. Akhirnya diserahkan kepada Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Allah bukakan jalan untuk dia. Allah bukakan jalan untuk dia. Akhirnya dia bisa berangkat. Sebelumnya padahal nggak bisa gitu. Ditutup. Jadi kata orang bandara itu, walaupun raja sekalipun yang ngomong kepada Bapak begini saat ini misalkan, karena ini sudah aturan gitu. Atau siapapun gitu. Akhirnya dia dapat dispensasi juga dari kerajaan. Bagaimana caranya? Itu cara Allah. Ini kalau seandainya kita mengandalkan diri kita sendiri ya, hal yang kecil jadi sulit. Tapi kalau kita mengandalkan kemampuan Allah SWT,
segala sesuatu akan dimudahkan kalau memang Allah mau kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Kalau menurut Allah itu baik bagi kita, makanya dalam segala hal Rasulullah itu selalu mengajarkan istikharah. Bahkan untuk hal-hal yang kecil. Untuk hal-hal yang kecil pun diajarkan oleh Rasulullah untuk istikharah. Nah, sebagaimana di dalam banyak hadis itu. Jadi itu diantara doa yang kita kita baca atau kita ucapkan ketika di pagi hari sebelum kita melaksanakan salat subuh. Jadi kita akui kepada Allah, ya Allah, mungkin niatku tidak sampai, mungkin amalku tidak sampai, pikiranku pun juga tidak sampai untuk mendapatkan nikmat yang kau janjikan itu untuk orang yang beriman, untuk hambamu yang kau cintai. Tapi aku juga ingin, ya Allah. Aku juga ingin, ya Allah. Nah, ini itu namanya meminta dengan mengandalkan rahmat Allah. Nah, sebagaimana nanti kita akan masuk surga bukan dengan amal kita. Kan itu yang pernah kita bahas. La tadkhulul jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalan kalian. Jadi salat kita ini bukan ini yang buat kita masuk ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah, kata para sahabat. Iya, tidak juga aku, kata Rasulullah. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali kalau seandainya Allah berkenan untuk mencurahkan rahmat dan karunia-Nya untukku. Jadi kita hanya akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Jadi jangan pernah memandang amal kita sebagai jalan surga kita. Itu adalah peningkat derajat kita, iya. Tapi yang akan memasukkan kita ke dalam surga, yang pantas untuk memasukkan kita ke dalam surga hanyalah rahmat Allah. Amalan kita nggak pantas. Kalau amal kita penuh ria, penuh sombong gitu, nggak fokus juga kadang-kadang kepada Allah, itu nggak layak untuk memasukkan kita ke dalam surga. Nah, maka dari itu kita memintanya bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu masukkan aku ke dalam surga. Ini setiap pagi kita membacakan doa ini. Doa yang lainnya, Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Doa kita yang lain kaitannya dengan petunjuk. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang memberikan petunjuk atau yang menunjuki. Muhtadin, dan orang-orang yang berada di jalan petunjuk, yang mengikuti jalan petunjuk. Jadi bukan hanya nunjukin orang aja, tapi dia sendiri sesat. Ini jalannya ke sana Pak, tapi dia nyasar. Jadi ibarat gaib, tapi orang lain benar jalannya, dia sendiri malah nyasar. Jadi kita harus hadin muhtadin. Kita menunjuki orang, menjadi jalan petunjuk bagi orang lain, menjadi asbab terwujudnya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, tapi kita juga mengikuti jalan petunjuk itu. Kalau tidak, maka termasuklah kita ke dalam 3 golongan yang kata Rasulullah itu orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Dia ahli Al-Quran dan dia merasa akan masuk surga dengan Al-Qurannya. Tapi Allah katakan tidak. Kamu menjadi ahli Al-Quran, kamu menjadi orang yang bagus bacaan Al-Qurannya supaya dikatakan qori. Kamu sudah dikatakan qori di dunia. Atau orang yang kedua, katanya banyak bersedekah di jalan Allah. Tapi Allah katakan tidak, kamu tidak bersedekah di jalan Allah. Kamu bersedekah supaya dikatakan dermawan. Maka gara-gara sifat dia, walaupun dia berderma banyak sekali, akan tapi karena kesombongannya, akhirnya dia menjadi orang pertama masuk ke dalam neraka. Atau orang yang berjihad katanya di jalan Allah. Allah katakan kamu tidak berjihad di jalanku, tapi kamu berjihad atau berjuang agar dikatakan sebagai seorang pahlawan, dan gelar itu sudah kamu sandang di dunia. Sekarang masuklah kamu ke dalam neraka. Itu kalau seandainya kita menjadi orang yang menunjuki saja, kemudian kita memilih jalan yang sesat. Na'udzubillah. Maka doa kita, Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menunjuki dan juga mengikuti jalan petunjuk itu. Ghairu dhalina wala mudillin. Bukan orang yang sesat dan menyesatkan. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Dan ini saya sangat hati-hati ya. Makanya di dalam banyak hal saya takut berkomentar, termasuk dalam masalah agama. Walaupun jurusan saya agama.
Karena kadang-kadang statement kita yang sedikit dipegang oleh orang, gara-gara itu orang tersesat, itu bisa. Dan alangkah banyaknya sekarang orang yang dengan gampangnya berfatwa tentang masalah agama dengan serampangan tanpa ilmu, dan dia tidak sadar dia telah menyesatkan orang. Dia telah membuat orang lain jauh dari Allah, dia tidak sadar. Maka kita meminta kepada Allah agar tidak masuk ke dalam golongan ini. Dan tidak ada yang bisa selamat sebenarnya kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Maka kita dari pagi kita minta, ya Allah, jangan jadikan aku orang yang sesat dan menyesatkan. Harban li'a'daik, jadikan aku sebagai musuh bagi musuh-musuhmu. Jangan menjadi teman bagi musuhmu, ya Allah. Silman li'auliyaik, dan damai dengan orang-orang yang menjadi walimu, orang-orang yang menjadi kekasih Allah SWT. Itu kita minta. Karena kadang-kadang di dalam hati kita ada kedengkian, ada kebencian kepada seseorang, padahal orang itu adalah barangkali wali Allah SWT. Maka kita minta kepada Allah agar hati kita ditunjuki. Sebelum jalan kita secara zahir ditunjuki, kita minta kepada Allah hati kita yang pertama ditunjuki oleh Allah SWT. Supaya hati kita ini cenderung kepada apa yang Allah cenderung dan benci kepada apa yang Allah benci. Repotnya itu kita benci kepada apa yang Allah sukai dan suka kepada apa yang Allah benci. Nauzubillah. Dan ini orang pasti tersiksa sekali batinnya. Dia benci kepada, dia nggak suka lihat orang tahajud, dia nggak suka lihat orang dalam ini, tidak dia ungkapkan. Dia nggak terlalu senang dengan orang yang terlalu taat gitu. Tidak dia ungkapkan, akan tapi dia nggak suka aja. Kenapa nggak suka? Ya nggak suka aja gitu. Karena ada yang begitu. Ya kebanyakan dari orang-orang yang belum lagi Islam ya. Orang-orang yang belum paham. Nah, maka kita dari awal, dari pagi kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang memusuhi orang yang engkau musuhi dan berdamai dengan hamba-hambamu yang engkau kasihi. Nuhibbu bihubbikan nas, mencintai manusia karena cinta kepadamu. Jadi cinta kita hanya karena Allah. Kenapa kamu cinta kepada si fulan? Karena Allah. Bukan karena jabatannya, bukan karena duitnya, bukan karena kebaikan-kebaikan yang selama ini dia berikan, bukan. Kebaikannya itu bonus ya, tapi kita mencintai dia karena Allah. Jadi kalau kita mencintai karena Allah, walaupun orang itu nggak baik sama kita masih bisa tetap cinta kepada dia. Karena cinta kita kepada dia itu karena Allah SWT. Wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqika, dan juga kita memusuhi seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah benci kepada seseorang, beliau tidak pernah marah kepada seseorang untuk diri dia sendiri. Jadi beliau tidak pernah marah kepada seseorang untuk diri dia sendiri. Akan tapi beliau marah kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu kita minta juga kepada Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, begini agama ini mendidik hati kita, membersihkan diri kita. Segala sesuatunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa kita, Allahumma hadzal du'a wa 'alaikal ijabah. Terakhir kita berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah doa saya. Setelah kita baca doa-doa yang tadi, dan sekarang Engkau yang akan mengabulkannya. Kami hanya bisa berdoa dan pengabulan datang dari Engkau. Wa hadzal juhdu 'alaikat tuklan. Dan ini adalah usaha kami, ini yang bisa saya lakukan ya Allah. Saya berdoa, saya meminta, saya beramal sesuai dengan kemampuan saya, tapi harapan saya tinggi. Kemampuan saya sangat kecil, tapi harapan saya tinggi. Dan saya tidak mengandalkan kemampuan saya, tapi saya mengandalkan kemampuan dan rahmat-Mu. Maka sekarang saya bertawakal, berserah diri hanya kepadamu. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita semua adalah milik Allah dan akan kembali hanya kepadanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya bagi kita kecuali hanya bagi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma dzal hablis syadid wal amri rasyid.
as'aluka al-amna yaumal wa'id. Ya Allah yang memiliki tali yang kokoh. Tali yang kokoh itu dalam segala hal. Allah kalau sudah mengikat, kokoh. Allah kalau sudah menyampaikan sesuatu, kokoh. Allah kalau seandainya membela, kokoh. Kalau seandainya Allah juga menyiksa, maka siksaan Allah tidak ada yang bisa menolaknya. Juga kokoh. Apapun yang Allah lakukan adalah sangat kokoh. Wal amrul rasyid, dan perkara yang lurus. Allah yang punya perkara yang lurus. As'alukal amna yaumal wa'id. Aku mohon kepadamu ya Allah keamanan pada hari engkau memenuhi janji-janjimu di akhirat nanti. Di akhirat, di mana ada surga dan ada neraka, di mana ada hisab, setiap orang akan dihisab oleh Allah SWT, semua amalnya tanpa kecuali. Makanya salah satu ayat favorit yang sering saya baca itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fi. Dan pada saat itu diturunkanlah kitab. Kemudian fatarul mujrimina musfiqina mimma fi. Kalian lihat orang-orang yang jahat ketakutan dengan kitab itu. Jadi kitab diturunkan, orang-orang mujrim, orang-orang penjahat ketakutan dengan kitab itu. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka mengatakan, aduh celaka kita. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Kitab apa ini, kata mereka? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah dia tinggalkan sedikit pun. Yang kecil dia catat, yang besar dia catat, semua. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan tidak satupun dari hamba-hamba Allah itu yang akan terzalimi. Jadi yang kecil pun akan dicatat. Ahsahullahu nasu. Allah mencatatnya tapi mereka sudah lupa. Allah mencatatnya. Jadi sekarang kita alhamdulillah, kadang-kadang manusia itu kan, tapi salah satu karunia Allah juga. Kita dulu tahu kita melakukan keburukan. Ketika itu ingat gitu, lama ingatnya. Tapi lama-lama, setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun, kita jadi seakan-akan kita merasa nggak pernah melakukan apa-apa. Seakan-akan kita tidak pernah melakukan itu. Ketika diingatkan, kamu dulu kan begini. Kita berpikir, pernah nggak ya? Kita lupa, tapi Allah mencatatnya. Sudah ada dalam catatan Allah SWT. Jadi kalau kita selalu begitu, maka kita akan selalu waspada, karena semua apapun yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah SWT. Bahkan wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata yang kita ucapkan akan dicatat oleh raqib dan atid. Raqibun atid, malaikat yang mencatat amalan kita. Jadi pada hari itu semua orang ketakutan. Maka kita sebelum sholat subuh ditegakkan, kita mohon kepada Allah, as'aluka al-amna yaumal wa'id. Ya Allah, aku mohon kepadamu keamanan pada hari di mana saat itu kebanyakan manusia tidak merasa aman. Itu hari ditunaikannya janji-janji Allah bahwa Dia akan membalas setiap kebaikan dan juga akan membalas setiap keburukan yang dilakukan oleh manusia. Wal jannata yaumal khulud, dan juga aku mohon kepadamu ya Allah surga pada hari kekekalan. Akhirat adalah hari yang kekal. Saat itu matahari sudah tidak ada, bulan juga sudah digulung. Saat itu waktu itu sudah berjalan lepas. Jadi kita nggak kenal lagi nanti ada namanya hari Sabtu. Oh, ada kajian Sabtu, kajian Minggu, nggak ada lagi itu. Hari sudah lepas. Dan yang menikmati di dalam surga larut di dalam kenikmatan. Waktu berjalan dan kenikmatan mereka itu tidak ada hentinya. Dan begitu juga di dalam neraka. Mereka larut di dalam siksaan. Berharap untuk selamat, mereka tidak akan diselamatkan sampai jatah waktunya habis. Dan waktu ketika itu sudah tidak ada lagi. Itu yang nama yaumul khulud, hari kekekalan. Semuanya sudah kekal. Satu hari itu saja sudah hitungnya ribuan tahun. Khamsina alfa aman, bahkan 50.000 tahun. Kita sampai 1000 tahun aja juga enggak.
100 tahun aja juga jarang-jarang. Dan itu pun kita merasa sudah cukup lama gitu. Apalagi dalam situasi agak sedikit tersiksa. Tidak tersiksa sebenarnya, sedikit tersiksa aja gitu. Tapi kita merasa, aduh ya Allah, kok lama sekali waktu berjalan. Tapi di akhirat nanti, setiap hari mereka menghadapi kematian. Di dalam surah An-Nisa Allah katakan, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami akan masukkan ia ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali hangus terbakar, matang, kalau di situ matang, coba bahasa Al-Quran itu matang. Setiap kali matang kulit mereka, Allah ganti dengan kulit yang baru. Na'udzubillah. Bukan untuk supaya glowing lagi, enggak. Supaya disiksa lagi. Liyadzuqul adzab. Agar dia merasakan azab. Allah. Ini kalau kita nggak ngaji, nggak sampai kepada kita informasi seperti ini. Sebenarnya ada dalam Al-Quran kan. Cuman kadang-kadang kita kurang aware dengan begini. Ustadz pun juga kadang-kadang kurang aware. Jadi di situ Allah tegaskan, setiap kali matang kulitnya, Allah ganti dengan kulit yang baru. Bukan untuk supaya bagus lagi, akan tetapi liyadzuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah melakukan itu bukan karena ingin menzalim mereka, akan tapi Allah melakukan itu sebagai balasan terhadap perbuatan amal mereka selama mereka di dunia. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah karunia yang besar sesungguhnya. Bagi orang yang paham itu karunia yang besar. Orang mati kalau ditanya, dia mau kembali ke dunia. Karena dia udah tahu kan, orang mati kalau mayat-mayat itu kalau bisa kita komunikasi dengan mereka secara benar, maka mereka akan minta ke dunia supaya apa? Supaya bisa kembali melakukan amal soleh. Bagi yang dulu amal solehnya kurang, dia ingin memperbanyak. Bagi yang dahulunya amal dia buruk, maka dia ingin melakukan amal soleh, mengganti amal yang buruk itu dengan amal yang soleh. Jadi itu karunia. Jadi hidup dunia ini adalah karunia. Harta kita juga bagian daripada karunia untuk supaya selamat kita di akhirat nanti. Maka karunia itu adalah untuk agar kita selamat di akhirat nanti. Jadi karunia dunia itu karena dengan dunia itu kita akan bisa selamat. Sebagaimana juga dengan dunia itu juga sebagian orang juga akan celaka di akhirat nanti. Ma'al muqarrabin asyuhud, bersama hamba-hambamu yang muqarrabin, yang syahid, yang berada di sisimu. Jadi kita minta kepada Allah agar diberikan keamanan pada hari kiamat nanti, dan juga surga sebagai tempat tinggal kita, dikumpulkan bersama orang-orang dekat kepada Allah. Kita di dunia ini kan melihat ya, biasanya yang dapat jabatan itu orang-orang dekat ya, dapat fasilitas ya, lingkaran, ada circle-nya lah katanya. Di akhirat nanti Allah itu akan memberikan perlakuan khusus juga bagi orang-orang yang dekat atau bagi makhluk yang dekat dengannya. Dan bagaimana supaya dekat kepada Allah? Ya dengan ikhlas karena Allah. Dengan melakukan apapun karena Allah. Dengan mencari ridha Allah. Kalau Allah ridha, Allah kumpulkan kita bersama mereka. Ya, jadi kalau begitu benar dong para penguasa yang memberikan fasilitas orang-orang dekat. Emang dia Tuhan gitu. Kalau dia Tuhan silakan aja dia melakukan itu. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita menjalankan syariat Allah. Jadi jangan dia, Allah melakukan itu, emang itu Tuhan? Enggak. Manusia disuruh oleh Allah untuk mendekat kepada Allah itu adalah dengan menjalankan perintah Allah. Nah, kalau itu dipahami, dikiaskan antara penguasa dengan Allah, berarti itu sama dengan Fir'aun. Nah, dan Fir'aun dia tidak hanya bersikap begitu saja, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, berarti kurang dikit lagi itu kalau ada yang ingin mengiaskan diri dengan Allah, dikit lagi dia sudah hampir seperti Fir'aun. Jadi orang dekat dia difasilitasi, yang lainnya disiksa, ditindas, karena dia merasa punya kekuasaan. Berarti ini orang yang sudah mengambil
prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Beda. Tapi dalam prakteknya seperti apa? Dalam prakteknya biasanya yang dekat-dekat dengan yang paling tinggi itu akan diberikan fasilitas, akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan kenyamanan. Maka kita minta kepada Allah SWT agar kita dijadikan bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruk'i sujud, yang senantiasa ruku, yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mufina laka bil uhud, yang menunaikan janjinya kepada Allah, janji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu dalam sekali maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah artinya tauhid, mentauhidkan Allah dalam segala apa? Dalam segala hal. Kalau orang yang bertauhid, dia nggak mungkin bersandar kepada selain Allah. Kalau orang yang tauhidnya benar, dia hanya berharap kepada Allah. Kalau yang bertauhidnya benar, yang dia cari hanyalah pandangan Allah. Tadi urusan dia hanya dilimpahkan kepada Allah. Jadi hanya Allah saja bagi dia. Itu baru tauhidnya benar. Jadi orang-orang yang menunaikan janjinya kepada Allah SWT, termasuk juga janji-janji yang lain. Misalkan ada yang berjanji, ya Allah, kalau saya mendapatkan ini, saya akan melakukan itu, bernazar lah. Atau berjanji biasa walaupun bukan nazar, kemudian dia tepati, maka dia akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, dan kita ingin bergabung dengan orang-orang seperti itu. Innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau maha rahim, maha penyayang, dan juga maha wadud, maha pengasih. Wadud itu juga sayang juga dalam artian yang lain. Wa innaka taf'alu ma turid, dan sesungguhnya engkau melakukan apa saja yang engkau kehendaki, apa yang engkau mau engkau lakukan. Artinya kita tidak mendikte Allah, tapi kita meminta kepada Allah SWT. Jadi jangan suka seperti orang yang mendikte Allah dalam istikharah, misalkan, ya Allah, andaikan dia baik bagi saya ya Allah, maka nikahkanlah saya dengan dia ya Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak baik bagi saya ya Allah, jadikan dia baik untuk saya ya Allah, kemudian nikahkan saya dia dengan Allah. Itu mendikte Allah namanya. Kita bukan yang seperti itu. Itu memaksa Allah. Nanti Allah kasih sama dia, dikasih ujian gitu. Bagi kamu ini baik, tapi kamu harus melewati ini dulu gitu. Dikasih ujian sampai tunduk, ya Allah, terserah saja ya Allah. Allah maunya kita dari awal tuh terserah saja ya Allah. Itu namanya tawakal. Nah, dari awal kita serahkan hati kita hanya kepada Allah. Kalau dari awal itu kita ngotot, ya Allah kayaknya ini lebih baik. Allah ikuti barangkali, tapi di akhir akan Allah buat kita mengakui bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik, sampai kita mengatakan terserah ya Allah, capek saya ya Allah. Nah, kalau kita sudah mengatakan terserah ya Allah, saat itulah Allah akan memudahkan urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian. Sudah jam 6, kalau ada yang kita diskusikan pagi ini silakan, kalau tidak kita cukupkan.